Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri. Kan ini saya ingin bahas eh, kelakuan atau akhlak seorang artis. Jadi artis ini, beliau ini memang perlu kita nasihatin guys, perlu kita beri masukan gitu kan, agar dia berubah dan menjadi baik. Mudah-mudahan ya, amin gitu kan. Kita selalu mendoakan kebaikan pada orang siapapun itu. Nah, dari beliau ini adalah namanya Nikita Mirzani, kalau Anda tahu ya. Jadi awalnya dia ini kan netizen banyak nyerang dia gitu. Bukan menyerang dalam artian mengata-ngatain ya netizen ini ya. Itu juga mereka itu banyak yang nasihatin, mengingatkan gitu kan. Tapi yang respon yang didapat netizen alias publik gitu kan, itu tidak merupakan respon yang menunjukkan baiknya akhlak beliau gitu. Jadi artis yang bernama Nikita Mirzani ini kan, jadi ketika diingatkan, dinasihatin ya kan, itu sebenarnya memberikan respon tunjukkan akhlak gitu kan. Atau misalnya kalau dikata-katain sekalipun ya tetap tunjukkan akhlak gitu kan. Jadi jangan malah menunjukkan bahwa tidak punya akhlak sama sekali gitu guys. Nah, jadi Anda kalau untuk nengok videonya ya, apa yang dia katakan Anda bisa cari sendiri. Saya tidak mau nampilkan di sini gitu kan. Itu banyak di sumber guys. Anda bisa tengok channelnya misalnya Mujet Channel atau Avengers Muslim Channel dan channel lainnya gitu kan. Nah, yang mau saya bahas di sini gini guys. Jadi awalnya itu adalah dia ini jadi kan kita tahu ya, ada ulama-ulama itu yang kena target gitu kan. Jadi entah dibully, terutama habaib ya, dibully, dipersekusi, difitnah gitu kan, dijelekkan, dituduh ya kan, dituduh teroris lah, tukang pecah belah lah, anti NKRI lah, apalagi kadrun lah gitu kan. Contohnya Habib Rizik Syihab. Jadi imam besar kita itu dituduh tukang pecah belah katanya, hanya karena beliau keras dalam kritik pemerintah gitu kan, dalam kritik pemerintah, pejabat, orang-orang yang berkuasa gitu. Nah, jadi gini guys, sebenarnya guys ya, kita sebagai seorang muslim ya, itu kalau Nikita Mirzani ini ngerti ya tentang bagaimana jadi seorang muslim. Ketika kita melihat kemungkaran depan mata kita ya, depan mata kita nih, kita nampak kemungkaran, itu kita harus kalau bisa itu ya mengubah dengan tangan alias kekuasaan. Nah, karena kita kan bukan pemerintah, bukan pejabat, kita nggak punya kuasa, kita nggak bisa menerbitkan peraturan segala macam gitu kan. Nah, kita minimal dengan lisan, dengan menegur, dengan menasihatin, mengingatkan, menyampaikan gitu kan, menegur gitu kan, mengkritik. Nah, kalau nggak bisa juga, nggak berani juga, nggak sanggup juga, minimal diam dan tidak menyukai dalam hati. Dan diam itu ya, dan tidak menyukai dalam hati itu adalah selemah-lemah iman. Jadi iman yang paling lemah itu yaitu diam dan tidak menyukai dalam hati. Nah, sebagai seorang muslim ya, maukah kita dinilai sebagai iman kita lemah? Kan tidak. Minimal iman kita tuh standar gitu kan. Siapa coba muslim yang mau dinilai Allah nilai imannya lemah? Nggak ada yang mau, kecuali mungkin orang-orang yang paham seperti Nikita Mirzani misalnya. Jadi ketika Habib Rizik Syihab mengkritik pemerintah atau siapapun muslim itu ya, kita ngomong bab muslim dulu ya, karena Nikita Mirzani kan adalah seorang muslim. Itu ketika diam itu menunjukkan lemahnya iman gitu. Nah, jadi mau nggak mau sebagai seorang muslim ya wajib bersuara ya. Kalau nggak mau dikatakan imannya lemah gitu kan, harus bersuara, minimal bersuara gitu. Kalau punya kekuatan atau kekuasaan, alhamdulillah bisa melakukan lebih lagi gitu kan. Tapi yang minimal kita bersuara, berkritik, mengingatkan, menasihatin. Nah, jadi kalau sudah begitu, nah jadi bukan hanya Rizik Syihab ya, banyak yang mengkritik pemerintah, pejabat ya. Bahkan publik juga berkritik gitu ya kan, bukan hanya Rizik Syihab gitu kan. Cuman karena memang pengaruhnya besar, beliau seorang habib gitu kan, umatnya banyak gitu kan, pengikutnya banyak, dan ulama lagi kan, orang yang dikultuskan gitu, cucu nabi lagi, makanya
ada orang-orang yang takut terhadap posisi beliau, sehingga beliau lah menjadi target. Karena kalau beliau itu bisa diruntuhkan gitu kan, dicemarkan nama baiknya dan diruntuhkan image-nya, pokoknya betul-betul pembunuhan karakter gitu kan, dibunuh karakternya, sehingga akan menjadi memberikan publik ini istilahnya akan meruntuhkan titik-titik yang berbahaya ini gitu kan, pada pemerintah dunia, pada kekuasaan, pada pejabat dan orang-orang berkuasa lainnya. Nah, jadi mau nggak mau ketika seorang itu mengkritik ya, pasti akan timbul pro kontra itu sebenarnya udah ada sebelum orang itu mengkritik. Karena mungkin itu kan nggak mesti harus terang-terangan. Kadang dia kayak di lingkungan dia saja gitu kan, atau di forum dia di grup dia aja gitu kan. Jadi pro kontra itu kan selalu ada, tidak akan bisa kita menghilangkan pro kontra, nggak akan ada. Orang baik pun ya ada pro kontra, kayak Nabi Muhammad, siapa lagi? Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi-nabi pun ada pro kontranya. Ada yang pro pada nabi kita, nabi-nabi kita, ada yang kontra terhadap mereka. Ada juga orang-orang baik lainnya juga pro dan kontra gitu. Jadi baik buruk semuanya ada pro dan kontra gitu kan. Nah, jadi pecah belah ini ya nggak bisa jadi kita tuh mau diam saja ketika melihat kemungkaran, kita diam situ, diam, semuanya diam, seakan-akan dia apa-apa gitu, ya kan. Jadi itu satu cara untuk menghilangkan pro kontra ya, meskipun dalam hati nggak bisa dihilangkan, semua yang dalam hati itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihapus ya. Dalam hati meskipun lidah tidak berbicara, minimal hatinya itu pasti ada pro dan kontra. Mungkin ditekan sehingga nggak bisa ngomong gitu kan, nggak boleh ngomong, kalau ngomong ya dituduh kayak gitu, pecah belah lah, tukang pecah belah, anti NKRI dan segala macamnya. Tapi hati kita nggak bisa mencegah. Jadi apa mesti itu? Jadi apa mau dia semuanya menjadi muslim yang lemah imannya? Nah, itu orang-orang seperti Nikita Mirzani ini nggak paham akan hal itu. Dia nggak paham esensi menjadi seorang muslim gitu kan. Kalau muslim itu adalah harus bersuara ya, ketika melihat kemungkaran di depannya minimal bersuara. Kalau nggak mau dinilai sebagai lemah iman. Nah, itu dia nggak paham. Nah, itu akhlak seorang muslim. Nah, itu awalnya kenapa netizen itu banyak mengkritik, menasihatin, mengingatkan Nikita Mirzani. Bahkan ada yang udah nggak bisa lagi menahan itu, mengata-ngatain itu. Nah, itu pertama dia nggak paham. Yang kedua, dari responnya kita bisa menilai akhlaknya bagaimana gitu kan. Dari apa yang diucapkan seorang itu ya, bagaimana reaksinya itu bisa kita menilai akhlak dari situ. Nah, yang terjadi adalah ketika di video itu saya nonton videonya gitu kan, bagaimana respon Nikita Mirzani, dia buat vlog khusus itu, podcast khusus tentang itu kan. Jadi dia marah kepada netizen gitu. Dan ketika diingatkan ya istighfar mbak gitu kan, dia malah mengejek orang-orang yang mengingatkannya gitu kan. Soalnya kita bersyukur, saya sendiri ya pribadi guys ya, kita sebagai seorang muslim gitu ya, saya pribadi misal saya salah ya, ketika ada orang mengkritik saya, itu saya akan berterima kasih gitu kan. Alhamdulillah masih ada yang peduli sama saya, masih ada yang mau mengingatkan saya gitu kan. Alhamdulillah gitu, saya tidak akan mengata-ngatain dia, tidak akan menyerangnya ya kan. Alhamdulillah dia ada orang mau nasihatin saya kalau saya salah gitu kan. Nah, ini udahlah salah ya, dinasihatin malah malah sombong gitu, malah ria gitu kan. Jadi rianya begini, dia mengatakan kan, saya bisa baca Yasin kan, lalu dibacanya Yasin gitu kan, dengan nada mengejek gitu. Kita bisa bedakan lah kan. Bisa gini, misal kalau saya pribadi misalnya gini, ketika saya hanya akan misalnya ada orang kan, kamu nggak bisa Yasin, kamu nggak bisa istighfar, bisa apa semacam, ya saya tidak akan mengejek gitu orang-orang ini. Saya anggapnya dia nggak tahu gitu, kecuali saya memang dipaksa tuh itu. Misalnya ya, ini demi kredibilitas atau demi memang saya dituntut untuk melakukan itu, ya saya akan bacakan Yasin ya, yang sepengetahuan saya gitu kan. Nah, bukti kalau saya tuh tahu Yasin, tapi bukan dalam nada mengejek. Kalau dia kan memang mengejek guys, mengejek orang-orang yang saya nggak tahu ya, orang itu kayaknya nggak ada menuduh dia nggak bisa Yasin segala macam gitu kan. Orang tuh cuma bilang istighfar gitu kan. Tapi dia jadi bahasanya seperti itu, malah mengejek Yasin dan mengejek lainnya gitu, dengan nada mengejek gitu kan. Bahkan takbir lagi, takbir Allahu Akbar gitu kan. Ini kan untuk main-main nggak bisa guys, kita nggak bisa main-main dalam hal seperti itu gitu kan. Itu ayat Quran, apalagi takbir itu adalah suatu hal yang sakral, yang
suci, nggak bisa tuh dari bahan ejekan, nggak bisa gitu kan. Itu katanya dia nggak mau pamer, tapi faktanya pamer kan, gitu kan. Apa lah? Sementara ya ada aibnya. Jadi dia di situ, dia di video itu dia katakan saya main apa, saya berhubungan maaf ya, berhubungan apa saya lupa tuh, dia mengatakan berhubungan seks apa gitu kan, dengan apa namanya, dengan ini ya kan, malah disampaikannya ke publik, aibnya dibukanya guys gitu. Itu nggak boleh. Kita seharusnya ada aib tuh kita tutupin, kita seharusnya malu, ada rasa malu gitu kan. Misalnya kita punya aib, misalnya kita masih belum, misalnya ada seorang wanita atau seorang laki-laki itu belum mampu untuk misalnya menghindari maksiat gitu kan. Misalnya kayak dia mengaku, kata dia bermaksiat dengan laki-laki gitu kan, yang bukan muhrimnya, itu sana ditutupin gitu kan, jangan dibuka ya kan. Ini malah dibanggakan, aib itu malah dibanggakan. Jadi apalagi kalau orang biasa masih mending ya, orang biasa masih mending ya, karena pengikutnya mungkin nggak ada, followernya mungkin nggak ada, dikit mungkin. Jadi kalau artis bahaya guys, nanti orang akan mengikutin gitu kan, karena dia kan figur ini kan haruslah, makanya figur itu ya harus tampilkan yang baik-baik, karena dia itulah figur. Kalau dia figur tapi menampilkan hal jelek, orang akan menirunya gitu guys. Jadi baik buruk figur tuh rata-rata orang itu akan ngikut gitu kan. Jarang ada orang tuh berpikir cerdas yang ambil baiknya, buang buruknya, enggak. Ini banyak kan niru, memang betul-betul jiplak habis gitu, baik buruk diambil semuanya. Itulah kebanyakan orang. Nah itu kita nggak mau terjadi. Nah sebagai public figure, artinya sebenarnya dia tuh menampilkan yang baik-baik gitu kan. Minimal kalau dia belum punya kebaikan, ya minimal dia tidak menampilkan keburukannya gitu kan. Tutup aibnya harusnya. Aibnya tuh kalau dia memang belum mampu untuk mengirim maksiat, ya minimal dia diam dan berusaha tutupinnya. Bukan malah dengan bangga apa memberitahu kalau dia begini begitu gitu kan. Nah itu, jadi ini yang perlu dipahami ya. Jadi kita tuh sebagai seorang muslim ya, ingat pertama kalau kita lihat ada kemungkaran depan mata kita, itu kita harus bersuara ya, minimal bersuara. Kalau Anda memang takut sama sekali atau memang betul-betul orangnya tuh apa memang lemah imannya, ya sudah Anda diam, tapi tidak menyukai. Ini sudahlah sudahlah nggak diam, udahlah nggak menyukai, dia malah menyerang orang-orang yang apa bersuara, orang-orang yang apa namanya menunaikan tugasnya sebagai seorang muslim yang minimal bersuara, itu malah dibully oleh dia gitu. Ini udah bukan selama-lama iman lagi guys, udah nggak ada iman gitu kan, imannya udah lepas gitu. Jadi iman yang lemah, iman selama-lama iman aja adalah diam dan tidak tidak menyukai dalam hati. Nah ini bukan cuma diam, bukan cuma tidak menyukai dalam hati ya, kita tidak tahu dia tidak menyukai dalam hati apa tidak, tapi buktinya dia malah membuli orang-orang yang bersuara. Itu membuktikan bahwa jangan-jangan di hatinya memang bukan tidak menyukai, jangan-jangan dia suka gitu kan kepada kemungkaran itu gitu. Nah ini yang berbahaya. Jadi kemana imannya guys? Dan ini dibuktikan dengan dia membanggakan maksiat yang dilakukannya gitu kan, dan mengejek mengejek syariat, mengolok-olok takbir, ngolok-ngolok apalagi bacaan Quran gitu kan. Nah jadi katanya nggak menyombongkan, tapi faktanya dia mengolok-olok gitu. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi memang menurut saya ya, orang-orang seperti ini memang bahaya kalau kita punya public figure seperti ini guys. Kalau orang biasa mungkin tidak terlalu masalah ya, itu hanya buat dia pribadi. Tapi kalau sudah artis, public figure, itu akan ditonton banyak orang ya. Syukur-syukur orang-orang itu banyak cerdas, bisa menilai oh ini baik ini ambil, nggak baik dibuang gitu kan. Tapi rata-rata kan enggak. Banyak netizen itu yang tidak seperti itu ya kan. Banyak yang masih awam sehingga nggak mengerti agama lalu mengambil semuanya. Oh yang penting dia artis, yang penting saya suka sama dia, saya ikuti dia apa adanya gitu kan. Itu nggak bisa begitu gitu kan. Jadi orang-orang nanti kan jadi justifikasi, oh idola saya aja begitu gitu kan, saya pengen seperti idola saya, lalu dia lakukan semuanya gitu kan. Jadi dia betul-betul persis meniru apa yang dilakukan idolanya. Ini kan bahaya, karena kita tahu ya banyak orang-orang memang suka meniru-niru idolanya, baik buruk pun dia tidak ini. Contoh kayak misalnya ada laki-laki pakai anting, kita perhatikan ya, dia meniru
artis-artis boy band misalnya yang pakai anting, padahal itu nggak boleh ya, kita nggak boleh menyerupai wanita, nggak boleh guys, ya kan. Lalu memakai lipstick laki-laki misalnya, ya kan, pakai make up gitu kan, yang apa mestinya wajahnya terlihat seperti wanita, itu nggak boleh. Tapi karena memang dia mengidolakan, dia niru, padahal itu haram padahal gitu kan. Jadi hal seperti itu guys. Atau wanita yang bergaya seperti laki-laki gitu kan. Kalau tomboy oke lah, tapi ada tomboynya itu yang memang betul-betul parah guys, memang betul-betul apa namanya seperti laki-laki gitu, itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh wanita menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita gitu kan. Jadi hal seperti itu. Nah itulah bahayanya public figure. Maka kita berdoa semoga kalau kita punya anak ya, jauhkanlah dari tontonan-tontonan seperti itu. Jauhkan mereka dari tontonan artis-artis yang merusak akhlak seperti ini gitu kan. Ini kan Mezani dan lainnya gitu. Ya, sinetron-sinetron di TV yang apa namanya, yang pacaran-pacaran itu kan, yang masih sekolah, SMP, SMA udah pacaran gitu kan, dua-duaan, bukan murid, sayang-sayangan, cinta-cintaan, itu kan haram guys, nggak boleh ya kan. Itu harus kita jauhkan putra-putri kita, anak-anak penerus bangsa kita ya, penerus agama kita tuh dari hal-hal seperti itu ya. Jadi arahkan mereka kepada artis-artis public figure itu yang baik, yang berakhlak ya, yang contohnya kayak para ulama, para ustadz, atau artis-artis yang akhlaknya sudah teruji, yang baik, yang tutur katanya baik, yang tidak pernah apa namanya, yang tidak pernah ria, yang tidak pernah membanggakan maksiatnya gitu kan, yang ibaratnya yang berusaha menjaga akhlak dan takwanya gitu guys. Jadi itulah anak-anak kita berusaha diarahkan untuk mengidolakan orang seperti itu, dan jauhkan dari artis-artis atau public figure apapun tontonan yang merusak akhlak mereka, yang membuat mereka tuh apa namanya rentan untuk meniru sebuah keburukan itu ya. Kita doakan mudah-mudahan Nikita Mirzani itu tobat ya, sadar, istighfar, insya. Jadi ketika termasuk saya pun menasihati seperti ini ya, apa namanya, mengkritik seperti ini, jadi mudah-mudahan dia mendengar ya, dan minimal kalau dia nggak suka diam gitu, diam, jangan malah mengejek atau membuli kita yang nasihatin. Dan siapapun itu ya juga berhak, kayak saya juga, silakan nasihatin saya, ada saya yang salah, yang kurang, itu silakan nasihatin gitu kan. Kita sama-sama saling menasihatin dalam kebaikan dan kebenaran gitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah taufik dan hidayahnya ya, kita dijaga akhlak kita, dan kita telah menjaga akhlak kita ya, dan Allah bantu kita untuk tetap menjaga akhlak kita ya, saling tetap menasihatin dalam kebaikan dan kebenaran, dan kita menjadi manusia muslim yang baik, yang berakhlak, yang imannya nggak lemah gitu kan, sehingga kita bisa mencapai derajat yang tinggi, sehingga kita bisa memasuki surganya Allah kelak. Jadi begitu saja video saya sore ini guys. Jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.